Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa di channel Roni Explore. Dan ini adalah podcast perdana Roni Explore Mamen. Mengingat bulan ini adalah bulan suci Ramadan, bagi kalian yang menjalankannya, selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. That's right. Jangan mokel-mokel loh guys, jangan mokel. Kalau mokel akan kukirimkan siluman budiman-budiman ke rumah kalian masing-masing. Oke, ini adalah podcast perdana Roni Explore. Mengingat beberapa komentar sebelum-sebelumnya, ada yang ingin podcast, ingin bacot. Oke, disinilah tempatnya. Dan bila mana ada kekurangan ataupun kurang menarik, mohon maaf ya, karena perdana, karena awal ya beginilah. Jadi ini adalah video perdana podcast Roni Explore. Kalian bisa lihat ketampananku secara lama-lama. Stay. Oh, tampan kan? Oh, tampan guys. Oke, pembahasan pertama adalah tentang sejak kapan aku explore. Oke, aku explore sejak tahun 2019 pertengahan ya, tahun 2019 pertengahan, di mana di Malang ini belum ada konten kreator explore horor seperti Roni Explore ini. Dan kebetulan tampan lagi. Jadi sejak 2019, puncaknya pada tahun 2019, 2020, 2021, 2024 tahun aku mengalami kejenuhan. Faktor utama kejenuhannya adalah penonton yang sepi. Kedua adalah kesulitan lokasi. Ketiga adalah aku hanya sebagai guide aja guys, semacam kayak pengawal aja, mengawal teman-teman konten kreator dari seluruh Indonesia bila mana berkunjung ke kota Malang. Jadi aku hanya sebatas mengantarkan ini lokasinya, oke, tak tunjukin, aku bantu survei, aku bantu perizinan dan segala macam. Dan sebelumnya aku explore-nya itu hanya mungkin seminggu sekali di hari Sabtu ataupun Minggu, tidak yang kejar target yang tiap hari itu enggak, karena aku rutinitasnya sebagai karyawan di salah satu pabrik ternama di Indonesia. Oke, that's right. Jadi mampu ku explore hanya seminggu sekali waktu itu, dari 2019 sampai 2022. Akhirnya punyanya 2022, aku mengalami kejenuhan, aku vakum sampai 2024. 2024 selama aku vakum, aku menjalani sebuah aktivitas ya selayaknya sebagai pria yang kesana kemari, ngopi, kadangkala juga touring motor itu karena aku suka berkendara, suka kemana-mana itu dengan motor, karena aku suka dengan kegiatan outdoor itu ya, adventure ya, seperti itulah. 2024 aku mulai explore lagi, cuma tidak seintens seperti 2019 sampai 2022. 2024 mulai explore lagi beberapa lokasi, dan ternyata viewer juga masih sepi, sampai akhirnya aku tuh explore mengikuti temanku yang genrenya itu genre ke punden-punden, ke tempat-tempat petilasan, tempat-tempat sakral gitu ya, sampai ke gunung, sampai kemanapun gitu. Dan akhirnya ya juga nggak naik-naik videoku, yang ada malah dapat capek dan juga beresiko, karena percaya nggak percaya guys, tempat sakral itu kan tempat orang memusatkan doa, memusatkan sebuah keinginan. Jadi kayak sehabis explore tempat sakral itu atau punden-punden itu rasanya berat sekali, kayak semacam punya hutang 30 miliar gitu ya, terutama di bagian pundak. Entah itu karena sugesti ataupun apa, tapi yang pastinya aku rasain itu kayak badan berat sekali ya, beda sama explore bangunan terbengkalai. Kalau bangunan terbengkalai sih berat, cuma berat dalam artian kalau percaya nggak percaya mereka ikut-ikut, cuma tidak seberat aku di saat explore punden-punden guys itu. Jadi explore punden-punden sampai ke hutan, sampai aku hampir hilang, hampir is dead, hampir mati guys, karena tersesat itu. Mungkin ada videonya, tak cuplikan ya. Di momen ini aku itu salah pilih jalur. Seharusnya aku mengikuti temanku, ternyata temanku hilang gitu. Hilang dalam artian nyeludur aja, aku ditinggal. Akhirnya aku kesusahan cari jalur. Dan momen saat itu sudah maghrib. Wow, itu kayak ngarani wong Jawa itu nangis guys, berebek ya, ngeri sekali itu momen itu. Dan aku kapok ke tempat itu,
Itu lokasinya berada di hutan Singitan di area Gunung Kelut. Ingat atau momen itu? Sedih rasanya. Oke, lanjut. Jadi akhirnya aku explore Punden, penonton masih sepi ya, vakum lagi deh, vakum lagi. Nah ini puncaknya guys, puncaknya itu pada tahun 2025 kalau nggak salah bulan Mei. Aku mendapat informasi dari temanku namanya Mbak King. Beliau menghubungiku by WA mengatakan bahwasanya di Malang ada Ghost Ranger Indonesia. Sebelumnya aku sih nggak tahu ya, karena aku nggak terlalu update sama konten-konten kreator yang di luaran di luaran Malang tuh ya, karena aku sesama konten kreator tuh kayak melihat konten kreator lain tuh sama aja gitu loh, pikiranku gitu ya. Dan ngomong-ngomong, by the way, aku sekarang buat podcast dadakan di sebuah tempat terbengkalai yang berada di Malang, yaitu Rumah Belanda guys. Lokasi ini pernah aku explore sama Junarisa, sama Mr. Tukul, dan beberapa konten kreator yang lainnya. Dan yang paling terakhir itu yang kemarin yang aku explore di, lupa aku judulnya apa ya, aku langsung cantumin aja ya, videonya, cuplikannya. Nah ini aku explore ke tempat ini, dan sebelumnya juga pernah explore sama Ghost Ranger Indonesia di momen pertama kali bertemu. Kolabnya ya di sini, di tempat ini. Serem guys. Lu ya. Halo, hantu Budiman, tenang dulu, that's right. Bos yang tampan ini sedang interaksi sama netizen. Tenang dulu, tolong jaga sopan santun biar host ini tetap tampan guys. Oke lanjut. Jadi itu akhirnya ketemulah sama Ghost Ranger. Pertama kali jumpa sama Bang Eri, Bang Dika. Mereka humble, mereka sopan, mereka komunikatif dan menarik aja, asik gitu ya. Tapi dalam mindset otakku, aku kan juga sering nganterin teman-teman konten kreator seluruh Indonesia di saat mereka ada agenda explore ke Malang. Ya seperti biasa, aku hanya sebatas nunjukin lokasi, aku bantu survei, dan aku tunjukin jalannya, perizinannya dan segala macem. Ya aku tinggal gitu. Tapi di saat sama Ghost Ranger, aku antar survei, terus aku tunjukin ini, udah aku mau tinggal. Dan Bang Eri, Bang Dika mengatakan jangan dulu, kita collab aja Mas Ron, biar kita sama-sama naik channelnya. Dek, hatiku mak teratap guys, kaget aku. Apa ini beneran ya? Apa ini hanya sebatas abang-abang lambe cari wong Jawa guys? Akhirnya aku pikirkan, nah yang aku takutkan gini guys, di saat collab, karena performku juga tidak sebagus mereka, tidak seluas mereka kalau berkomunikasi, aku takutnya membuat video mereka itu jelek dan sepi penonton, karena orang Jawa itu mengedam. Wong Jawa guys, orang Jawa itu mengedepankan adab dan sopan santun. Ya seperti itu. Akhirnya aku pikir, gak apa-apa kak ya ini. Apa nanti entar videonya jelek, entar videonya hancur. Kan eman-eman, mereka udah jauh-jauh dari Jakarta, di saat collab kok begini videonya. Akhirnya mereka ngomong lagi untuk menguatkan lagi, ayolah collab. Akhirnya ya udahlah, aku collab dengan kondisi aku pakai sendal, katok pendek dan baju ini kalau nggak salah ya, baju ini dan rompi hitam. Aku hanya berpakaian center sama kamera aja waktu itu. Akhirnya ya udahlah, dan kita explore, dan disitulah guys, disitulah aku mendapatkan momen atau mendapatkan secercah harapan. Mengingat explore-ku yang sebelumnya monoton hanya sebatas halo, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. That's right. Aku diperkenalkan dengan alat yang namanya Ovilus.
alat bantu komunikasi dengan hantu budiman yang the best kalian semua itu. Kedua, IMF, alat pengecek gelombang yang katanya mereka itu punya gelombang ya. Ketiga, portal, real portal. Keempat, spirit box. Kelima, solus dan segala macam, banyak sekali. Akhirnya disitulah aku mendapatkan secerca harapan. Kayaknya menarik sih explore dengan gaya seperti ini. Dalam artian penonton juga gak bosen, setiap momen ada komunikasi dan segala macam. Akhirnya mulailah explore. Yang paling menarik di saat open portal, itulah klimaksnya guys. Di situ aku sebagai orang yang sudah menggeluti explore, antara percaya gak percaya, mereka komunikasi dengan segala macam. Antara aku mikirnya, iya apa bener enggak ya, ini settingan apa enggak ya. Dan aku dengarkan percakapan yang keluar dari portal itu, dan ternyata sejarah-sejarahnya guys tentang lokasi yang aku explore bareng ini betul semua. Padahal aku lihat dengan mata kepalaku sendiri di saat kita ngobrol sebelum explore ya. Hujan kayak ini sebelum explore nih guys ya, tidak ada satu alat pun yang mereka setting. Khususnya di Indonesia tidak ada satu alat pun yang mereka setting. Mereka saat explore ya bawa barang langsung di lokasi ya, langsung gitu. Itu yang membuat oh iya ya, ternyata mereka pure komunikasi dengan yang katanya hantu budiman itu. Apalagi saat open portal itu hal yang greget, mencekam, seram. Pertama kali aku mendengar percakapan yang keluar dari portal itu, wah merinding guys. Padahal sebelumnya aku adalah seorang solo explore yang kemana-mana sendiri, tidak takut apapun kecuali sama Tuhan. Melihat portal berbicara, mengeluarkan kata-kata, merinding guys, serius. Karena suaranya menggelegar dan seram. Oke, that's why. Bisa sih gak pembawaanku kalau di explore Mamen? Iya. Akhirnya setelah open portal selesai, kita bergegas pulang. Akhirnya saling tukar kontak WA, dan akhirnya berlanjut sampai ke 4 pertemuan kalau nggak salah ya. Dan aku juga menobatkan diriku pribadi sebagai Korwil Ghost Ranger Indonesia cabang Malang atau cabang Jawa Timur, Mamen Roni Explore. Dan ternyata asik guys, di saat aku eksplorasi solo explore menggunakan Ovilus, menggunakan IMF, interaksinya lebih dapat, ceritanya lebih dapat, hal yang membuat aku penasaran juga dapat. Walaupun ada kadangkala komunikasi mereka acak, komunikasi mereka beda-beda, sedikit banyaknya itu komunikasi nyambung dengan apa yang aku explore atau tempat yang aku explore. Iya seperti itu ya. Terus lanjut sampai beberapa kali membuat video itu. Buat video itu apa lagi ya? Jangan lupa guys, subscribe bagi yang belum subscribe, like-nya banyakin, dan baku hantam komen kalian di bawah ya, untuk membantu host kalian yang tampan ini gagah dan pemberani pastinya, that's right, untuk terus melaju dalam memberikan tontonan video eksplorasi malam ke khalayak netizen yang tercinta seluruh Indonesia. Oke, lanjut. Jadi eksplornya memakai teknologi guys, tidak hanya sebatas bermodalkan mitos, tidak hanya sebatas bermodalkan katanya, ini lebih ke pendekatan yang lebih intens, yaitu komunikasi. Selang beberapa momen membuat video, ternyata Greeners memang sangat jojis sekali. Mereka masih menonton ataupun menyimak videoku Roni Explore Mamen, ya mungkin nggak
banyak ya, tapi aku sudah sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak pada greeners seluruh Indonesia. Dan sekarang kalian juga mendapat predikat runners sejati, sang fans Roni Explore Mamen yang tampan ini. Guys, aku silau sekali karena itu. Oke, lanjut. Ya, mungkin penontonnya tidak sebanyak Ghost Ranger Pusat, tapi setidaknya aku sudah berusaha memberikan tontonan yang terbaik untuk kalian semua, tanpa settingan, tanpa abal-abal. Aku pure sama-sama explore seperti Ghost Ranger murni, tanpa adanya gimmick-gimmick, guys. Karena sebelumnya pun jejak recordku selalu aku kedepankan kejujuran, aku kedepankan fakta lapangan yang ada, tidak yang macam-macam, guys. Kalau dapat jackpot ya jackpot, dapat suara ya suara, that's right, seperti itu. Akhirnya ya adalah komen-komen yang mengatakan suruh inilah, suruh gabung ke podcast lah, suruh keliling-keliling dan segala macam. Gini guys, garis bawahnya aku ini seorang karyawan yang harus mencari uang secara nyata, secara instan. Tidak bisa seperti konten kreator yang lain rela meninggalkan semua, mereka fokus pada satu konten explore itu. Tidak guys, aku harus fokus pada kehidupanku yang nyata. Aku juga harus cari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, guys. Karena kalian lihat sendiri juga, penonton YouTube itu masih sepi juga, masih ribuan, belum sampai ratusan ribu. Jadi untuk menutupi semua itu ya kadang ya tekor, guys, tumpes. Makanya kalau teman-teman ada support dana ya bisa lah. Kalian link di kolom deskripsi itu ada, Saweria ada, dan kalian mau WA pribadi, WA admin juga ada di situ. Kalian like lah, kalian supaya bisa dekat sama host yang tampan. Oke, guys. Jadi aku gak pure content creator seperti Ghost Ranger yang tiap hari, tiap malam berkeliling ataupun explore ke tempat-tempat yang disinyalir angker. Dan aku itu seminggu mungkin explore-nya hanya 2 kali ataupun 1 kali kadang itu. Terus juga tergantung cuaca, karena aku explore-nya pakai motor, belum punya mobil, guys. Jadi kemana-mana itu harus nunggu cuaca stabil, nunggu cuaca aman baru bisa gas ya. Dan ada beberapa komen juga suruh beli alat portal lah, beli spirit box lah, beli thermal kamera lah, beli apa itulah. Jujur sekali guys, sedih sekali kalau aku ceritakan faktanya. Kalian tahu yang paling murah aja apa ya, ball trap yang ada antenanya itu, yang rempot itu ya, itu loh di Tokopedia berapa, 3 juta guys. Spirit box 5 juta, terus thermal kamera 3 juta, terus apa lagi yang paling mahal portal hampir menyentuh puluhan juta guys. Hampir itu harganya puluhan juta guys. Mana ada dana kita guys, kantong kering. Kita konten kreator kecil yang berusaha merangkak, berusaha mencapai target supaya bisa beli alat itu guys. Doakan, makanya jangan pesan-pesan untuk support Roni Explore Mamen. Halo, serem loh guys, dari tadi halusinasi suara. Oke, lanjut. Akhirnya sampailah pada puncak titik 87 video yang sudah terrecord. Untuk video-video sebelumnya, di saat aku explore dari 2012 sampai 2022, aku hidden semua untuk merefreshment genre. Aku gak hapus, aku hidden semua untuk merefreshment genre di saat aku explore modern dengan teknologi. Jadi biar tidak tercampur guys. Kacamataku kok berembun sih, padahal ini mahal loh ini, anjay. Kacamata mahal kok berembun gini, anjay. Aku hidden untuk
supaya temanya nggak campur, tidak rancu, tidak ruwet ya. Jadi aku buka mulai di saat collab dengan Ghost Ranger di lokasi ini atau asrama Meling ini sampai sekarang. Udah berapa kali pertemuan sih? 4 kali guys, 4 kali pertemuan, dan akhirnya aku menobatkan diriku sendiri menjadi Korwil Ghost Ranger Indonesia cabang Jawa Timur. That's right. Shit, thank you. Untuk kedepannya mungkin podcastnya bahas tentang lokasi-lokasi yang menurutku layak dibahas, di antaranya jackpot dan hal-hal yang menarik lainnya ya. Untuk perdana ini mungkin hanya sekilas ini aja. Untuk kedepannya kalian bisa bagian komen kalian di bawah podcastnya ingin seperti apa. Dan sebenarnya aku juga punya studio di rumah guys. Cuman untuk momen kali ini aku membarengi temanku Dubiro TV yang merongrong untuk membuat studio dadakan karena beliau nggak punya studio ya. Aku punya sih hanya sebatas ruang kerja, editor dan segala macam, cuma kurang luas saja. Mungkin kedepannya aku akan podcast di rumahku sendiri ya, di studioku sendiri, studio ala-ala Roni Explore. Untuk saat ini ya kita numpang di rumah Belanda ini. Tapi sebenarnya kalian lebih seneng aku podcast di tempat-tempat terbengkalai seperti ini ataupun di rumah guys? Kalian bagian komen kalian di bawah ya. Oke, lanjut. Bila mana di perdana podcast ini ada kesalahan-kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar, kurang berkenan, kurang nyambung, aku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Untuk kedepannya aku akan belajar lagi. Kalian bantu di kolom komentar, baku hantam komen kalian bawah ya, untuk support terus Roni Explore agar terus bisa berkarya menyajikan video eksplorasi Malang. That's why. Dan jangan lupa like-nya, share-nya, subscribe-nya teman-teman ya. Ya seperti itu ya, apalagi ya. Oh ya, soal apa ya, lokasi guys, lokasi sekarang itu berbayar semua dan tidak gratis. Kalau zamanku di saat aku membabat alas kota Malang Raya khususnya, lokasi itu masih free ya. Jadi ada gangguan pedebes ini ya. Itu guys soal lokasi ya, harap maklum bila mana lokasinya kadang ala-ala, kadang biasa. Ya aku akan berusaha semampu budgetku untuk memberikan tontonan kepada kalian semua. Dan apalagi di momen Ramadan ini katanya setan-setan dibelenggu. Jadinya ya sudah, mungkin buat podcast ini adalah solusinya. Karena sebelumnya aku tuh sebelum menggunakan alat komunikasi dengan hantu Budiman Budimin, aku sudah prepare kalau di bulan Ramadan itu libur. Dalam artian libur itu aku sudah nyimpen seenggaknya 8 video saat dulu guys. Walaupun penontonku sepi dulu, aku sudah nyimpen banyak video untuk aku keluarkan, aku jadwalkan di saat momen Ramadan. Nah kebetulan tahun ini nggak ada video sama sekali. Kemarin aja aku maksa explore di sebuah punden petilasan yang berada di Kota Batu itu pun aja secara dadakan, dan akhirnya apa, komunikasinya jarang, interaksinya jarang, dan mungkin mengecewakan teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, lanjut. Jadi solusinya untuk saat ini ya podcast seperti ini ya. Oke, apalagi guys, aku ingat-ingat dulu ya, ini itu sudah iya. Oke. Oh ya guys, aku tuh siap mulai explore tuh berangkat dari rumah itu mesti di atas jam 10 malam guys. Itu pun kalau dekat-dekat ya wilayah Malang Raya. Kalau luar kota ya mungkin berangkat dari rumah itu sore ataupun siang hari, karena aku dari dulu itu start explore di atas jam 11 malam. Kalau di bawah jam 11 malam itu mungkin hanya di kondisi tertentu aja, mungkin fakta lapangannya begini ataupun kurang begitu dan segala macam guys. Oke, mungkin perdana podcast kali ini segitu aja.
Sampai ketemu di podcast yang menarik berikutnya. Jangan lupa pantengin terus Roni Explore Mamen, host yang tampan, gagah, dan pemberani pastinya. Oke, that's right. Sampai jumpa. Sehat-sehat untuk kalian semua. Dan jangan lupa sahur. Jangan lupa makan. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia, guys. Jangan lupa bahagia. Seberat apapun masalahmu, pasti ada jalan keluarnya. Walaupun jalan keluarnya itu berat juga. Oke. See you in the next time video exploration. See you in the next time video podcaster. Aku Roni Explore Mamen. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila mana ada salah kata, tingkah laku ataupun kurang menarik. Aku hanya sebatas manusia biasa, pria biasa yang tampan aja. Dan bye bye. Cheers.